ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحادث العامين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فلا يهديك رسول الله جاهك به إذا الكريم وتجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya kita patut mensyukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat
dan yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Kifayatul Akhyar. Kita masih melanjutkan tentang hukum cara menghilangkan atau menjadikan sesuatu yang menjadi air yang kita buat dari anggur agar menjadi suci seperti apa. Dan sini pada halaman 74 baris ke-6 baris ke-7 dari atas ada kata yang ditulis oleh muallif kitab ini yaitu faidatun. Faidatun. Faidatun kalau kita artikan di sini artinya catatan. Ada catatan yang ditulis oleh pengarang kitab ini. Nah, kita lihat apa yang menjadi catatan dari pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Faidatun. Al-khamru ismun lil muskiri min ma'il 'inabi indal aksarina wa la yutlaqu ala ghairihi illa majazan kadza dzakarahu ar-rafi'i fi babi haddil khamri wa muqtadahu anna an-nabidha la yatghuru bit-takhalluli wa bihi saraha al-qadhi Abu Thayyib wa naqalahu anhu Ibn Rif'ah aqarrahu ala dhalika lakin zakara al-Baghawi annahu law alqal ma fi asiril inabi halata asrihi lam yadurhu bila khilaf al-baslu wa nahwu wa ma zakarahu yadullu ala taharatin nabiz bitariqil aula wallahu alam. Wa qad alhaqa ba'duhum bil khamri al-alaqah idza istahalat fasarat adamiyan wal baydah az-zurrah idza sarat farkhan wa dam az-zabih idza sara miskan wal mayyitah idza sarat dudan wa fil ilhaqi nazar wallahu a'lam. Baik, di sini ada beberapa catatan yang diberikan oleh pengarang kitab ini, yaitu pengarang kitab ini yang bernama Al-Imam Taqiyuddin. Beliau katakan al-khamru ismun lil muskiri min ma'il inabi. Jadi yang dinamakan khamr itu itu kata beliau nama khamr itu adalah ismun lil muskiri min ma'il inab. Air yang dihasilkan dari perasan apa itu? Anggur. Jadi yang menjadikan mabuknya itu lantaran dihasilkan dari apa? Air yang diperas dari anggur. Itu namanya apa? Al-khamru. Makanya dia jadi apa? Memabukkan. Tuh. Indal aksarin. Nah ini menurut kebanyakan para ulama. Jadi para ulama mengatakan pokoknya yang namanya khamr itu adalah air yang memabukkan yang dihasilkan dari perasan anggur.
Ada yang nanya, anggur yang bagaimana Ustaz? Anggur merah apa anggur hijau? Atau anggur hitam? Ya, ya terserahlah. Pokoknya namanya anggur. Pokoknya anggur yang kau berikan, ya tak seberapa katanya kan gitu ya. Ya, tuh. Namanya anggur apaan juga. Pokoknya kalau diperas, ya, itu berubah menjadi khamr, ya, dan memabukkan. Itu namanya apa? Khamr, ya, tuh. Nah, ini menurut kebanyakan para ulama. Wala yutlaqu ala ghairihi illa majazan. Ya, tuh. Nah, penamaan khamr itu tidak mutlak diberikan kepada selainnya. Artinya, ya, kalau air perasan atau jus yang selain anggur itu tidak dikatakan sesuatu yang memabukkan. Ya, contohnya bapak-bapak bikin jus jeruk. Ya, kan diapain itu? Diperes boleh. Ya, sekarang udah ada alatnya, tinggal digencet doang itu keluar air tuh. Ya, bikin jus mangga, ya, bikin jus apa lagi tuh? Apel, ya, bikin jus apa lagi tuh? Ya, jus pepaya, jus semangka, banyak lah tuh. Ya, jus belimbing. Saya belum pernah dengar jus sawo belum nih. Ada nggak jus sawo? Dikit lagi ada ya. Ya, tuh. Itu kalau buah-buah yang dihasilkan dijadikan sebagai asir atau diperas itu, tuh hasil airnya itu tidak dikatakan seperti apa? Khamr, seperti halnya yang dihasilkan dari anggur. Ya. Karena anggur itu, ya, kalau diperas dan disimpan, ya, sekian lama, apalagi dicampur dengan sesuatu yang paling kita pelajarin berupa bawang merah ataupun yang lainnya, itu akan berubah menjadi apa? Sesuatu yang memabukkan. Ya, meskipun dihasilkan dari anggur, tapi sudah mengalami suatu proses yang menyebabkan terjadinya nanti, ya, ketika orang minum akan apa? Mabuk, maka hukumnya jadi apa? Jadi haram, karena itu muskir. Ya, kullu muskirin haramun kata Nabi. Ya, semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Ya, tuh, makan jengkol apa yang mabuk haram enggak? Haram. Ya, orang makan jengkol halal enggak? Halal, tapi kalau sampai kejengkolan haram jadinya itu, enggak boleh. Ya, apaan aja pokoknya. Ya, kalau yang berlebihan kan jadi hukumnya haram. Tuh, ya. Baik. Jadi, ya, kata Imam Rafi'i, ya, pemberian nama khamr itu tidak semua yang dihasilkan dari perasan buah-buah yang lainnya, kecuali hanya anggur. Ya, tuh. Baik. Zakarahu Ar-Rafi'i fi babi haddil khamri. Imam Rafi'i di dalam kitabnya yang berjudul Hukuman tentang orang yang meminum khamr, ya, tuh. Kata beliau wa muqtadahu, ya, yang menjadi konsekuensinya adalah annan nabiz la yadhuru bitakhalluli bihi. Ya, jadi yang namanya apa itu? Ya, an-nabiz. Habis kan dari apa asalnya? Anggur. Ya, kalau anggur yang udah dicampur dengan apa-apaan tuh, dengan bawang dan sebagainya, itu jadi hukumnya nabis. Kalau nabis itu hukumnya apa? Haram. Nah, kata Imam Rafi'i dalam kitab Haddul Khamri itu, konsekuensinya bahwasanya yang namanya nabis itu la yadhuru bitakhalluli. Ya, enggak bisa dijadikan suci meskipun udah berubah menjadi apa? Cuka. Ya. Jadi kalau nabis cuka yang dihasilkan dari nabis itu enggak boleh kita apain? Enggak boleh kita pakai. Kenapa? Karena hukumnya dikatakan sama dengan khamr. Ya. Bapak minum bikin asinan, ya, cukanya yang berasal dari nabis. Ya, habis makan asinan celeng. Abok gitu. Ya, itu enggak boleh. Kenapa? Karena hukumnya haram. Tadi kan sudah dikatakan kullu muskirin faqaliluhu haramun. Ya, segala sesuatu
yang bisa menyebabkan mabuk, hukumnya apa ya? Haram. Ya, mabuk. Orang mabuk cinta haram enggak? Haram. Ya, mabuk cinta, jatuh cinta banget sama seorang itu. Ya enggak boleh. Ya, cinta sekedarnya aja. Benci juga sekedarnya aja. Ya, jangan berlebihan. Jangan lebay. Ya, jangan apa itu? Jangan alay atau jangan lebay. Ya, biasa-biasa aja. Baik. Wa bihi sharaha al-Qadi Abu Thayyib. Ya, nah ini dijelaskan oleh Al-Qadi Abu Thayyib wa naqalahu anhu ya Ibnu Rif'ah yang dinukil dari Ibnu Rif'ah wa aqarrahu zalik, bahkan beliau juga ya menjelaskan seperti apa yang dikatakan oleh siapa tadi? Ya, Ar-Rafi'i. Ya, tuh. Lakin akan tetapi, nah di sini ada sedikit perbedaan. Zakara an-Nawawi, Zakara al-Baghawi, ya Imam al-Baghawi menyebutkan annahu, ya seandainya lau ulqiyal ma fi asiril inab hala asrihi lam yadurhu. Ya. Kata Imam al-Baghawi, seandainya ketika orang lagi bikin apa? Jus anggur. Ya, tuh jus anggur. Saat lagi bikin jus anggur kan biasanya orang akan nambah ya airnya itu ditambahin apaan? Dituangin air. Orang lagi bikin jus anggur tambahin air. Nah ini nggak apa-apa ya. Tidak dikatakan hukumnya itu akan berubah menjadi nabis. Yang nggak boleh kalau lagi bikin jus anggur ditambahin bawang merah atau yang lainnya, itu yang nggak boleh. Ya, tapi kalau hanya sekedar air putih biasa, ya, untuk menambah jumlah kadar air yang akan diminum oleh banyak orang sementara anggurnya dikit, kan otomatis harus diapain? Banyakin airnya, ya. Nah, kalau kayak gini hukumnya apa? Boleh. Ya, tidak dikatakan seperti apa ya? Khomer, artinya yang akan menjadikan mabuk. Ya. Sekali lagi saya katakan, yang enggak boleh kalau dicampur dengan bawang, dengan ragi atau yang sejenisnya. Itu yang akan merubah apa? Ya, air anggur tadi akan menjadi apa? Khomer. Ya, tuh. Tapi kalau dicampur dengan airnya saja, disimpan lama, kelamaan tuh anggurnya, ya, jus anggur jadi basi. Kan jadi apaan tuh? Cuka, asam. Ya, boleh kita apain? Boleh kita pakai buat apaan tuh? Berkonsumsi. Ya, mau bikin asinan kayak, pengen bikin apa namanya buat ngerendam ikan kayak, ya, dan lain sebagainya. Tuh, itu menurut Imam siapa? Al-Baghawi, ya. Tuh. Bila khilaf, tanpa ada perbedaan di kalangan ulama, ya. Tuh. Al-basal wa nahwihi ma dzakarahu, tuh, ya. Nah, kecuali kalau dicampur dengan apa? Bawang merah. Ya, basol itu artinya bawang merah, seperti yang saya bilang itu. Ya, anak-anak sekarang bikin minuman keras diapain tuh? Dioplos, ya. Itu Coca-Cola dicampur sama Sprite, ditaruhin pil kita 3. Jadi kocok-kocok dah. Ya. Bisa jadi apaan tuh? Dunia seakan miliknya dia. Ya. Padahal pil kita boleh gak diminum? Boleh, orang sakit gigi, orang apa tuh minum pil kita. Cuman cara mengkonsumsinya itu nggak boleh sembarangan. Ya. Ini kan Pak, maaf-maaf aja. Yang menyebabkan kita ini kadang banyak penyakit itu, contohnya daging kambing. Ya. Siapa bilang daging kambing penyebab orang menjadi hipertensi? Siapa bilang? Kagak ada. Ya, menurut penelitian, ya, daging kambing itu kadar lemaknya nggak tinggi, justru ketinggian sapi sama ayam. Ya, loh kenapa kok orang takut makan daging kambing? Ya, setelah diteliti oleh ahli dalam ilmu kesehatan dan ilmu yang berkaitan dengan ya hal-hal kesehatan itu, ya, kata dia yang menyebabkan daging kambing itu bisa menjadi kolesterol yang tinggi disebabkan karena apanya? Salah mengolahnya. Ya kan? Salah apanya?
salah ngolahnya. Ya, bukan daging kambing ya. Ya, daging kambing itu daging yang paling disukai oleh Rasulullah. Ya, masa Rasulullah saya nyuruh nyontoin makan yang bakal bikin kita darah tinggi kan nggak mungkin. Ya, nah itu salah apanya? Salah ngolahnya. Orang-orang Arab, Pak, kalau makan atau ngolah daging kambing, apapun nama yang diolah daging apapun, itu nggak pernah yang namanya garam dicampur saat dia ngolah. Ya, kalau orang kita kan bikin apa namanya? Contohnya apa tuh? Gulai kambing atau marak ya. Itu biasanya kan garam sama penyedapnya diapain? Dicampur, diaduk tuh, biar apa? Biar meresep katanya. Ya. Nah, ini yang bikin bahaya. Coba Bapak perhatiin dah. Kalau lagi makan di restoran Arab yang asli Arab ya, bukan Arab Arab kampung bukan. Ya, bukan Arab Depok bukan atau Arab apa nih? Sini nih apa namanya? Condet bukan. Ya. Itu kalau kita makan nasi kembuli pakai daging kambing yang diapain aja itu garamnya bisa, Pak. Ya, nggak pernah tuh daging yang diolah itu rasanya tawar. Ya, makanya apa? Mereka jarang kena penyakit. Ya, badannya sehat lah, Pak. Di sono aki-aki umur 80 tahun di Arab makan daging kambing satu paha sendiri habis nggak ngapa-ngapain, Pak. Bayangin, paha kambing sendiri bukan paha ayam ya. Dimakan lahap sendiri nggak ngapa-ngapain. Ya, dan dia tahu apa yang akan menjadi untuk penetralisirnya dia apa? Dimakan timun. Dibikin kayak semacam kalau kita namanya apa tuh? Acar. Ya, bawang diiris-iris, ya, kemudian pakai apa itu? Cabai, pakai wortel, ame tomat, mie garam diaduk dah. Itu dah insyaallah tuh. Ya, kolesterol seberat apapun akan apa tuh? Akan larut dalam tubuh kita. Tuh, makanya dia sehat-sehat. Ya, tuh. Nah, ini juga apa? Tadi saya bilang, sprit halal gak? Halal. Ya, Coca-Cola halal gak? Halal. Cuma anak-anak sekarang diapain? Dicampur sama pil kita. Jadi celeng dia tuh, mabok. Ya, nah ini yang enggak boleh. Ya, jadi cara pengolahannya itu juga akan mempengaruhi bahaya atau tidaknya. Ya, tuh. Baik. Ntar ada penjelasan yang beda sini. Wa ma dzakarahu yadullu ala taharatin nabiz bitariqil ula wallahu a'lam. Bitariqil aula, ya, tuh. Nah, kalau sudah menjadi ya, apa namanya? Ya, air yang dihasilkan dari perasan anggur, ya, meskipun sudah menjadi najis tapi tidak dicampur dengan apa-apa kecuali air saja, kata Imam Al-Baghawi itu tetap jadi apa ya? Suci, tidak dikatakan sesuatu yang akan memabukkan. Ya, nah ini kan saya bilang berbeda pendapat dalam suatu masalah yang furu'iyah itu suatu hal yang biasa. Ya, jangan kita jadikan sebagai sesuatu yang apa? Timbul apa? Ya, permusuhan bukan. Ya, mereka Pak para ulama zaman dulu meskipun beda pendapat mereka akur. Ya, enggak ada istilah ya jatuh menjatuhkan, rendah merendahkan, hina menghina, kagak ada. Ya, tetap mereka itu meskipun beda pendapat, beda pandangan satu hal yang biasa. Kan apa? Kata Nabi kan likulli ra'sin lahu ra'yun. Ya, setiap orang itu pasti punya apa? Pendapat. Ya, yang penting pendapat yang kita keluarkan ketika kita akan mengatakan sesuatu pendapat orang lain itu kurang sesuai, yang penting kita punya apa? Punya apa, Pak? Punya dalil. Ya, punya argumen. Ya, tuh. Jangan sekedar kita apa? Mengatakan nggak boleh. Emang kenapa nggak? Ya pokoknya nggak boleh udah, nggak bisa. Ya, harus ada apanya tuh? Dalil, ya. Dalil itu bisa dalil nakli ataupun dalil akli. Nakli berupa Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma' qiyas dan masalihul mursalah, istihsan, ya. Aqwalu ahlul Madinah dan lain sebagainya. Ada yang berupa apa? Dalil akli, akal, pendapat kita, ya. Tapi meskipun pendapat menurut kita, akal kita ini tidak terlepas dari dalil nakli. Karena kan ada suatu hukum Pak yang jelas-jelas dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada hukum dalilnya kan.
Tapi akan diapain? Dikiaskan. Ya, hukumnya ini ketika ditarik kesimpulan ada kesamaan nggak? Ada. Seperti yang pernah saya bilang, Pak. Emang zaman dulu ada namanya zakat profesi. Ada nggak? Nggak ada. Ya, zakat profesi nggak ada. Zakat itu dulu cuma zakat harta, zakat mal gitu aja pokoknya. Ya, sekarang kan zakat apa itu? Ada zakat profesi, ya, zakat penghasilan, ya kan? Nah, itu berkembangnya ilmu fikih itu disebabkan karena adanya realita. Ya, kalau nggak ada realita, nggak akan timbul ilmu fikih. Ya, itu. Jadi kita harus memahami, Pak. Ya, jangan kita memahami sesuatu itu sesuai dengan konteks yang ada dalam hadis atau Al-Qur'an saja. Tapi perlu ada suatu ayat aja, ada namanya ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ya, kalau ayat muhkamat udah jelas itu, orang gampang kita mahaminnya. Tapi kalau ayat mutasyabihat nggak ada yang tahu, nggak bisa orang mentafsirkan kecuali siapa yang tahu. Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Jangan sembarangan kita mentafsirkan Al-Qur'an, ya. Apalagi Bapak-bapak, saudara-saudara sekarang bisa lihat, Pak. Banyak bermunculan orang yang berpenampilan seperti ustadz, seperti kiai, ya. Dia punya TikTok, banyak followernya, berbicara asal ngomong. Coba perhatiin, ya. Bapak-bapak ini harus teliti, terutama anak-anak remaja nih. Ketika akan men-share sesuatu yang didapatin dari medsos, jangan sembarangan men-share aja. Ya, pelajarin dulu benar gak nih ucapannya. Ya, tuh. Nah, itu saya belum lama 3 hari yang lalu saya nemuin. Ya, saya bukan gibah. Kalau saya gibah saya nyebutin orangnya ya. Ya, itu dia menyebutkan ya ayat yang ada dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, tuh. Kata dia ditafsirkan media itu masa depan itu lebih baik daripada masa sekarang. Ya. Maksudnya bukan masa depan, akhirat nanti. Ya, itu lebih baik dari yang sekarang apa nih? Dunia. Ya kan? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, tapi tafsirkan namanya dia apa? Masa sekarang, masa yang akan datang lebih baik dari masa sekarang. Ya. Berarti nggak ditafsirkan. Ya, masa sekarang kita nggak apa-apa dah ngapain aja. Yang penting masa akan datang kita enak katanya. Ya, nggak bisa penafsiran ayat seperti itu. Itu contoh yang paling gampang, Pak. Ya, orang-orang kita sekitar Bapak lihat silakan, followernya banyak, Pak. Ya, pengikutnya banyak. Ya, tuh. Jauh saya ketinggalan sama dia. Ya, tuh. Kenapa? Dia menang di medsosnya itu. Makanya kemarin saya dengar tuh ada yang masang tuh status bagus tuh. Yang dikatakan oleh Al Habib Ahmad Al Mujtaba. Kata dia kan bilang apa? Kalau nyari guru itu yang bersanad. Ya, yang bersanad, bukan yang berapa? Bukan yang berapa? Bukan yang berviral. Ya, kalau orang sekarang kan banyak nyari guru yang apa? Yang viral. Undang ceramah si anu itu kenapa? Viral, banyak apanya? Followernya. Jangan begitu, Pak. Ya, kita cari guru, cari orang, cari penceramah yang apa? Ya, yang punya isi. Ya, yang kalau dia pidato itu semua daging. Ya, nggak ada tetelannya, semuanya daging isinya. Ya, apalagi kotoran jangan diambil yang kayak gitu-gitu. Ya, bukan apa-apa, itu manfaatnya buat kita kalau dapat ilmu, mudaratnya buat kita kalau nggak dapat apa-apaan. Kan begitu. Ya, bagus tuh. Ya, Habib Ahmad Al Mujtaba dia men-share di TikToknya dia tuh. Ya, saya nggak punya TikTok sih, saya nggak punya TikTok saya punya taktik doang. Ya, tuh. Nah, ini seperti itu, Pak. Jangan sembarangan cari guru yang punya apa? Sanad. Ya, guru kita belajar sama gurunya. Guru kita belajar sama gurunya kita lagi. Ya, gurunya kita belajar sampai kepada guru lagi sampai kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sanad, Pak. Ya, orang sekarang kan seperti yang Nabi bilang, saya di zamanin akan datang di akhir zaman ini kata Nabi, kasirul khutaba qalilul fuqaha. Ya, akan bermunculan banyak tuh orang yang pintar ngomong. Ya, tapi dalam masalah fikihnya apa? Qalil. Ya, tuh kasirul fuqaha kasirul khutaba qalilul fuqaha. Ya, penceramah-ceramah coba lihat tuh, Pak. Ya, orang pintar ngomong bahasanya halus-halusin, cakep banget, jauh banget sama saya ngomong itu orang. Ya, cakep dirubah-rubah tuh. Perempuan demen yang gitu tuh.
Ya, lihat pengajian-pengajian di TV-TV itu, ya. Kalah majelis taklim kiai-kiai kita sama mereka itu. Ya, dianggap kiai kita nggak ada ilmunya. Cuma kalau dia gelar acara itu, masya Allah, ratusan orang pada datang. Ya, kenapa orang kita salah apa ya? Salah memandang. Jangan, ya. Kita jadi orang tuh harus selektif dalam berbagai hal apa saja. Ya, yang kita cari ilmu, ya, bukan popularitas. Bang, kalau kita ngundang orang terkenal, kita bakal terkenal? Agak bakalan, ya kan? Ya, kita cari ilmu. Kalau ada ilmu, kita ambil. Kalau enggak, apa yang mau kita ambil coba? Ya, tuh, jangan salah, ya. Jadi buat pelajaran buat para pemuda khususnya, ya. Jangan terpikau dengan yang namanya apa? Penampilan dan gaya-gaya seseorang, ya. Baik. Wa qad alhaqa ba'duhum bil khamri. Ya, tuh. Bil khamri al alaqah, ya, idza istahalat fasara adamiyan. Ya, ada sebagian ulama, ya, tuh yang menjadikan hukum khamr itu seperti al alaqah. Alaqah itu apa, Pak? Alqah itu artinya segumpal darah. Ya, istahalat fasarat adamiyan. Pada dasarnya yang namanya darah hukumnya apa? Najis. Ya kan? Tapi itu darah kan kalau udah berupa manusia apakah akan jadi najis? Tidak. Ya. Tuh. Jadi sebagian ulama ada yang menyerupakan khamar itu seperti darah. Kalau darah sudah awalnya hukumnya najis, ya, kalau udah berubah menjadi manusia, ya, itu hukumnya apa? Suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Enggak ada manusia itu, ya, dibuat dari sesuatu yang najis. Itu satu yang pertama, ya. Wal baidah al muzarrah idza sarat tarkhan. Ya, telur yang udah busuk, ya, kalau udah telur busuk itu hukumnya apa? Najis apa kagak? Telur udah tembuhuk, kalau kita bilang tembuhuk. Hukumnya apa tuh? Najis kan? Ya. Tapi kalau telur itu udah jadi anak ayam, jadi apa tuh ayamnya? Suci. Padahal sama-sama apaan? Telur. Ya, kayak tadi sama-sama darah. Kalau masih darah hukumnya najis, tapi kalau darah itu udah berubah menjadi manusia, jadi apa? Suci. Ya Pak ya? Mana duluan telur sama ayam? Ayo, mana duluan telur sama ayam? Hah? Ayam duluan. Masa ayam duluan sih? Adanya ayam karena adanya telur. Nggak mungkin ada ayam kalau nggak ada telur kan? Jadi duluan mana telur sama ayam? Ya, itu. Itu contoh aja Pak. Ya. Terus yang berikutnya. Wadamuz zabiyah idza sarat miskan. Ya, ada itu kotoran binatang, ya. Setiap kotoran hukumnya apa? Najis. Tapi ada kotoran, Pak, bisa berubah menjadi minyak wangi. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Minyak wangi hukumnya apa? Suci. Yang jauh-jauh, Pak. Yang mahal harganya apaan coba? Hah? Yang orang sono Kalimantan, orang mana pada punya itu? Apa? Bukan gaharu memang asalnya boleh. Apa coba yang mahal yang bisa dibikin jadi minuman? Sarang apa ya? Walet. Ya. Sarang walet itu. Ya. Itu walet itu kan asalnya dari apaan? Hah? Liur kan? Iya kan? Liur. Tapi kenapa kok harganya mahal? Ya, itu kalau udah jadi ya makanan yang berasal dari ya liur burung walet itu sekilonya tahu berapa Pak? Sekilonya itu 100 juta.
Ya, yang udah bersih ya, yang udah bersih, yang udah putih, yang udah nggak ada bulunya. Ya. Saya nih buka lowongan pekerjaan, Pak. Teman saya punya usaha burung walet, ya. Kalau ada yang mau kerja, Bapak silakan. Kerjaannya nyambutin bulu. Benar, bukan saya canda, benar. Ya, satu bulu itu dihargain 1.500. Ya. Benar, kalau mau silakan. Namanya perusahaannya itu perusahaan Banyuwangi orang Cirebon. Cuma dibuka cabang di sini nih, di Tangerang. Ya, kalau Bapak punya anak menantu nggak ada kerjaan, bilang saya, saya suruh bawa sono biar dikerja sono. Cuma kerjaannya itu nyambutin bulu. Ada pakai alatnya, Pak, pakai pembesar. Ya, tuh, semakin bersih tuh yang dia kerjain, semakin banyak bonus yang bakal dia kasih. Bayangin satu bulu dihargain berapa tadi? Cenggo. Ya, 1.500, Pak, lumayan tuh. Kalau 100 sudah berapa? 100 berapa itu? 100 kasih 500 berapa itu? Hah? Berapa? Juta setengah. Ya. Cuma sanggup gak kita sampai 100 bulu kita sampaikan itu, nyabutin itu. Ya, tuh. Benar Pak David. Nah, itu sesuatu yang awalnya memang suatu kotoran, tapi ketika sudah berubah menjadi sesuatu yang memberikan manfaat, jadi apa ya? Jadi boleh atau halal. Jadi segala sesuatu itu Pak, ya, yang akan menjadikan boleh atau tidaknya itu ada manfaat atau tidaknya. Ya, contohnya kan dalam masalah khamr, kenapa Allah haramkan? Ya, dalam Al-Qur'an Allah katakan apa itu? Wa ismuhuma akbaru min nab'ihima. Ya. Dosa yang akan didapetin bagi orang yang minum khamr itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, Pak. Ada orang-orang sonono, orang yang tinggal di daerah kutub tuh. Ya, mereka minum khamr enggak mabok, Pak. Mabok, Pak? Kagak. Kenapa? Emang alamnya dia seperti itu. Ya, dia biasa. Kalau kita kan hujan-hujan minumnya apaan? Jahe, ya, atau kopi, ya, atau bandrek, bajigur. Kalau maksudnya orang nggak kenal bajigur, Pak. Ya, minumannya apa tuh? Ya, minuman khamar, vodka, ya, brandy, PKO. Hah? Iya itu minumannya tuh. Dia nggak mabuk, Pak. Kenapa? Karena bagi dia itu manfaatnya lebih banyak. Karena orang sana nggak kenal yang namanya apa? Dosa. Kan Allah bilang wa ismuhuma ya akbaru min nab'ihima. Dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita lihat dosanya, manfaatnya ada, ya. Cuma yang kita takutin apanya? Dosanya itu kepada Allah. Makanya kita nggak ngapain? Nggak minum khamr, ya. Nggak minum brandy, nggak minum whisky, nggak minum vodka, ya. Nggak minum kakao, nggak minum apa lagi itu? Anggur. Anggur cap orang tua minum nggak? Ada yang minum nggak anggur cap orang tua? Banyak, saya yakin Bapak ada minum sini. Ya. Tahu saya. Iya, buat jamu-jamu Ustaz. Ya. Ayo sedikit. Nah, saya bilang yang namanya mabukan sedikit juga hukumnya apa ya? Haram. Kullu muskirin faqaliluhu haramun. Setiap yang memabukkan meskipun sedikit hukumnya haram, enggak boleh. Tuh, ya. Baik. Wal mayyitah idza sarat dudan. Bangkai kalau dia udah berubah menjadi apa namanya dud, apa tuh dud? Cacing, ya, itu apa tuh? Enggak najis jadinya. Ya, Pak. Atau udah berubah menjadi lintah. Lintah tuh enggak najis. Cacing najis enggak? Kagak. Yang najis itu bangkai. Orang kalau bilang cacing itu najis, ngapain mancing yang dicari cacing? Ya kan? Siapa yang suka mancing sini? Banyak sih yang suka mancing. Ya, mancing itu hobi, Sat. Ya, hobi kan? Ya. Cuma jangan kayak orang sholat sehari sampai 5 kali, jangan. Ya. Tuh. Ya nggak apa-apa buat iseng. Saya juga senang mancing. Saya dulu di Mesir mancing saya. Ya, mancingnya di Sungai Nil saya itu. Iya. Ya, hobi. Dapat sih ikan kita nggak makan, namanya orang hobi kan, demen mancingnya aja. Cuma
Setelah saya dengar dari orang-orang dibilang, "Ustaz, yang namanya orang mancing gak ada yang maju, katanya semuanya mundur." Saya berhenti udah. Ya. Tuh. Ada gak orang mancing maju? Gak ada. Orang mancing maju kecebur ya. Yang ada bukan ikan dapatnya, dia dapat ikan. Ikan dapetin dia ya. Tuh. Ya, jadi ya, itu hal-hal yang tadi itu bisa berubah dari suatu yang najis menjadi yang tidak najis tuh, ya. Wa fil ilhaq nazar wallahu alam. Nah, untuk mencari sesuatu yang sebenarnya Allahu alam dah. Ya, karena ini masing-masing mereka juga punya apa? Punya argumen, punya dalil ya, atau punya alasan ketika mereka mengatakan pendapat menurut masing-masing para ulama yang mereka memang kompeten dalam keilmuan mereka, terutama dalam masalah ilmu fikih. Ya, jadi kita jangan menjadi orang yang sok-sokan dah. Ya, mereka aja berantem dulu. Bukan berantem. Siapa yang bilang berantem? Ya, beda pandangan, beda pendapat tuh biasa. Yang jauh-jauh, Pak. Bapak sama istri sering nggak beda pendapat? Sering nggak? Sering. Ya. Ya jangan jauh-jauh. Rasulullah aja sama Sayyidah Aisyah sering beda pendapat nggak? Sering. Sampai bilang nggak beda pendapat. Ya. Tuh, Aisyah pengen setiap hari Rasulullah di rumahnya. Rasulullah bilang jangan, kau kan punya cabang banyak. Ya kan? Berarti beda apa itu? Beda pendapat. Ya, kalau Rasulullah nurutin kemauan Sayyidah Aisyah berarti Rasulullah apa? Zalim. Ya, tuh beda pendapat. Akhirnya Sayyidah Aisyah ngerti, oh iya dah katanya. Oh itu bagi-bagi dah. Ya, sehari sono itu. Ya, cuma Bapak jangan ditiru Pak yang begitu Pak, nggak bisa dah. Ya, jangan bisa yang gitu-gitu dah. Ya, contoh akhlaknya nabinya aja. Ya, tuh. Ya. Wallahu a'lam. Qala. Ya, nah selesailah pembahasan tentang khamr dan juga nabis ya. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas tentang bab pasal yang baru yaitu tentang darah. Baik darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Ya, tuh insya Allah Allah berikan kita sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kita kira-kira masih berapa kali ngaji lagi, Pak Haji? Belum ketahuan. Tawakuf belum? Belum. Belum ya.